Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika boleh melayani saudara dalam program ini. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda dan juga komen yang baik serta pencet like-nya dan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menjadi perhatian dunia. Saya beri tema Mesbah Mujizat hari ini adalah pelajaran dari krisis air di Iran. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Di ibu kota Teheran, serta banyak kota besar lainnya di Iran, pasokan air telah dipangkas dan ada berkali-kali pemadaman air, seringkali terjadi di malam hari. Banyak waduk dan bendungan utama kini hampir kering. Cadangan air telah jatuh ke tingkat terendah dalam beberapa dekade terakhir. Di beberapa wilayah termasuk daerah pedesaan, sumur bawah tanah dan air tanah telah terlalu banyak dipompa, seringkali secara ilegal sehingga menyebabkan penurunan tanah dan kerusakan lingkungan. Apa faktor penyebabnya? Kekeringan panjang yang terjadi di Iran itu akibat curah hujan dalam beberapa tahun terakhir itu berkurang sekali, termasuk kekeringan parah dalam 5 tahun terakhir. Terjadi perubahan iklim, suhu yang meningkat membuat penguapan dan kehilangan air menjadi lebih cepat terjadi, dan itu memperparah kekurangan air, serta terjadinya manajemen air yang buruk dan kebijakan pertanian yang tidak berkelanjutan. Bahkan infrastruktur air yang lemah, terjadi kebocoran pipa, distribusi air yang timpang, dan investasi yang minim dalam pemeliharaan serta modernisasi sistem air yang ada di Iran. Apa yang terjadi ini membawa dampak dan resiko. Banyak warga menghadapi kekurangan air, kualitas air turun, serta akses mendapat air menjadi tidak merata, terutama itu dialami masyarakat miskin atau di kawasan pinggiran. Krisis air mengancam ketahanan pangan karena sektor pertanian menggunakan sebagian besar air, dan para petani kesulitan mendapatkan air dari tanaman, air bagi tanaman. Bahkan resiko lingkungan jangka panjang, penurunan tanah, kerusakan ekosistem air tanah, potensi kekeringan permanen di beberapa wilayah, potensi krisis sosial dan migrasi. Kelangkaan air bisa memicu ketegangan, protes, dan perpindahan penduduk dari wilayah yang paling terdampak. Dan hal ini sudah terlihat dalam aksi demo maupun protes dari warga yang ada di Iran. Krisis air di Iran bukan sekedar masalah ekologi, bukan sekedar masalah iklim ataupun politik. Namun kita tahu bahwa Iran, yang disebut Persia di Alkitab, mempunyai begitu banyak sejarah-sejarah penting. Bahkan bukan hanya sejarah tentang masa lalu, tetapi juga nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di akhir zaman. Dan kita tahu bahwa saudaraku, terjadinya perang Gog-Magog nanti yang melawan Israel sesuai dengan nubuatan kitab Yehezkiel, itu merupakan bagian daripada terlibatnya negara Persia atau Iran yang bersatu dengan negara-negara bersekutu melawan Israel. Nah, krisis air di Iran ini menjadi sebuah pelajaran penting buat setiap kita. Kenapa? Karena ada suara Tuhan yang berbicara lewat peristiwa ini bagi bangsa-bangsa,
terutama bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Saya akan bagikan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, kekeringan fisik merupakan gambaran kekeringan rohani. Dalam Alkitab, kekeringan bukan hanya kondisi alam, tetapi merupakan tanda atau kondisi rohani. Yeremia 2 ayat 13 berkata, "Umatku melakukan dua kejahatan. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup." Saudara, ketika sebuah bangsa atau seseorang meninggalkan Tuhan Yesus yang adalah sumber air hidup, maka itu merupakan sebuah permulaan kekeringan rohani yang terjadi. Iran secara fisik mengalami kekeringan, tetapi dunia hari ini secara rohani sedang mengalami kekeringan iman, kekeringan kasih, kekeringan kebenaran, kekeringan takut akan Tuhan. Kekeringan rohani selalu mendahului krisis global secara fisik. Kebobrokan dunia menjadi tanda bahwa manusia semakin jauh dari sumber air hidup, yaitu Kristus Yesus. Hari ini, biar ini menjadi sebuah pelajaran penting buat kita, agar kita kembali kepada Yesus, sang sumber air hidup. Ayo yang setuju coba katakan, Yesus sumber air hidup. Pelajaran yang kedua, nubuatan akhir zaman, baik itu konflik, kekacauan, dan persediaan yang menipis atau krisis, itu sedang terjadi. Yesus sudah menubuatkan bahwa sebelum kedatangannya kembali, akan ada kelaparan, bencana alam, kekacauan antar bangsa, bahkan krisis demi krisis. Itu ada dalam Matius 24. Air termasuk kebutuhan paling vital bagi manusia. Ketika air mengalami krisis, itu menggenapi pola dari apa yang tertulis dalam Lukas 21 ayat 25. Krisis air di Iran adalah gambaran nubuatan bangsa-bangsa kelelahan mengurusi dirinya sendiri. Sumber daya alam menjadi bahan konflik. Manusia makin tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Ini merupakan sinyal bahwa dunia sedang bergeser ke panggung akhir zaman. Pertanyaannya, sudahkah kita siap? Sudahkah kita berjaga-jaga? Kalau kita masih menjadi orang yang menolak Yesus, ayo bukalah hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita sudah lama mundur, kembalilah pada Yesus. Pelajaran yang ketiga, kekeringan adalah peringatan Tuhan untuk pertobatan. Di dalam Alkitab, Tuhan kerap memakai kekeringan sebagai panggilan bagi manusia. Panggilan untuk kembali kepadanya. Panggilan untuk menghancurkan setiap berhala atau ilah-ilah lain. Panggilan untuk menyadarkan bangsa akan kesalahannya. Lihat, ini pola yang sama yang terjadi berulang-ulang di Alkitab. Pada zaman Elia, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 17, ada kekeringan 3,5 tahun karena Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Baal. Pada era zaman Nabi Yeremia, kekeringan adalah tanda hukuman atas penyembahan berhala. Yeremia 14 ayat 10-12. Pada zaman Nabi Yoel, kekeringan mengundang panggilan untuk berpuasa dan berseru kepada Tuhan. Yoel 1 dan Yoel 2. Hari ini, Iran pun sedang berada dalam pusaran pola yang sama. Kerusakan lingkungan, pemerintah otoriter, diktator, penyembahan yang bukan kepada Allah yang benar, serta penindasan terhadap umat Allah. Hari ini yuk kita berdoa bagi pertobatan Iran. Tapi dimulai dari kita sendiri yang mau bertobat. Dan jangan lupa berdoa bagi negara kita, Indonesia,
agar Indonesia juga bertobat. Kekeringan menjadi cermin rohani. Semua berhala pada akhirnya terbukti tidak dapat menyelamatkan. Karena hanya Yesus, Tuhan yang benar, yang sanggup menyelamatkan kita. Ayo coba katakan, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saya. Pelajaran yang keempat, tanda bahwa manusia sudah kehilangan mandat pengelolaan alam. Krisis air di Iran terjadi bukan hanya karena iklim, tetapi akibat eksploitasi sumber air berlebihan, akibat manajemen buruk, akibat korupsi, akibat perilaku serakah, serta keputusan politik yang salah selama puluhan tahun. Bahkan kita tahu bahwa Iran begitu membenci dan memusuhi Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tetap bagaimanapun juga Alkitab berkata, siapa memberkati Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya, ia akan diberkati. Tapi siapa mengutuk atau memusuhi Israel, maka ia akan dikutuki. Jelas kita tidak bangga atau bersuka cita atas hal ini. Kita justru sedih, kita mendoakan Iran. Dan saya mendengar begitu banyak kesaksian. Orang-orang di Iran akhirnya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak mereka yang akhirnya mengalami kekeringan rohani dan mereka akhirnya mau bertobat saat melalui mimpi Yesus datang. Baik saat juga melalui saat mereka baca kitab mereka menemukan sebuah kebenaran cahaya dalam Injil. Dan ini menanggapi apa yang di dalam Roma 8 ayat 22. Ciptaan mengeluh menantikan pemulihan. Kejadian 2 ayat 15. Manusia gagal menjaga apa yang telah dipercayakan, sehingga mereka kehilangan hak pengelolaan itu. Artinya ketika manusia menolak Allah, ia kehilangan kemampuan mengelola bumi ini. Ini adalah gambaran spiritual dari dunia menuju akhir zaman. Manusia makin pintar secara teknologi, tapi makin kehilangan hikmat dan cinta dan takut akan Tuhan. Hari ini yuk kembali kita bertobat, karena pertobatan membawa pemulihan. Jika Anda sedang melewati krisis ekonomi, krisis keluarga, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis dalam pekerjaan, dalam pelayan, dalam apapun juga, datanglah pada Yesus. Dalam pertobatan, akui dosa kita, dan pertobatan akan membawa pemulihan. Dan kalau kita lihat siklus di Alkitab, ketika umat Israel, bangsa Israel kembali bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan memberi hujan yang lebat, dan di situ terjadi pemulihan dan berkat. Pelajaran yang kelima, air mengering. Ini gambaran dunia akan samar tanpa sumber kehidupan. Wahyu menggambarkan bahwa di penghujung akhir zaman, sungai akan mengering. Wahyu 16 ayat 12. Laut dan danau menjadi pahit atau seperti darah. Wahyu 8 ayat 8-11. Mengapa? Untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa bahwa tanpa Allah tidak ada sumber kehidupan yang dapat bertahan. Krisis air di Iran hanyalah pendahuluan kecil dari apa yang akan terjadi secara global. Hari ini yuk kita harus kembali kepada jalan Tuhan, supaya murka berubah jadi kemurahan. Yang mau coba katakan murka berubah jadi kemurahan. Pelajaran yang keenam, pewahyuan bagi gereja. Ayo sebagai gereja Tuhan, jangan hidup tanpa air hidup. Dalam Yohanes 7 ayat 38, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, di dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus adalah sumber air hidup. Saat kita hidup bersama Yesus, kita mendapatkan aliran-aliran air hidup. Dan bahkan dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jika dunia sedang kehausan, gereja Tuhan justru harus menjadi sumber air hidup melalui firman, melalui doa, melalui kasih, melalui penginjilan,
bahkan dengan kuasa Roh Kudus. Ini bukan waktunya untuk gereja ikutan kering. Ini waktu untuk gereja menjadi sumur rohani di tengah kekeringan dunia. Biar gereja kembali kepada panggilannya, tidak sibuk untuk diri sendiri, tetapi mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang mau katakan, coba ketik, aku mau jadi berkat. Nubuatan yang pelajaran yang ketujuh, yang terakhir. Nubuatan jemaat akhir zaman. Gereja sebagai terang dan oase. Di tengah krisis besar, gereja akhir zaman dipanggil untuk menjadi oase di tengah padang gurun. Menjadi sumber jawaban ketika dunia kelelahan. Tempat orang mencari pertolongan dan jawaban. Gereja harus menjadi tempat air rohani memulihkan banyak jiwa. Bahkan saksi bahwa Kristuslah air hidup yang tidak pernah kering. Yesaya 58 ayat 11 menggenapkan ini. Tuhan akan membimbing engkau. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tak pernah mengecewakan. Ayo coba ketik, katakan, Yesus tak pernah mengecewakan. Inilah nubuatan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Ketika dunia makin kering, gereja justru makin berlimpah dengan air kehidupan. Kesimpulannya, krisis air di Iran adalah panggilan secara profetik bahwa dunia sedang memasuki periode kekeringan rohani. Bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa Tuhan dan tanpa uluran tangan kita. Bahwa nubuatan akhir zaman sedang bergerak dengan cepat. Bahwa hanya Yesus Kristus air hidup yang dapat memuaskan dahaga bagi setiap bangsa. Bahwa gereja harus bangun dan menjadi sumber kehidupan di zaman yang haus ini. Ketika air dunia mengering, Tuhan sedang memanggil kita kembali pada sumber air hidup. Kekeringan adalah sebuah panggilan Tuhan untuk membangunkan generasi yang sedang tertidur. Di akhir zaman, dunia haus. Hanya gereja yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan Yesus, akan menjadi jawabannya. Krisis air Iran mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan, semua sumber dunia akan kering. Dan akhir zaman bukan ditandai oleh banyaknya tanda di langit, tetapi hati manusia yang makin jauh dari air hidup. Hari ini putuskan, Tuhan, aku mau kembali pada Yesus. Aku mau hidup bagi Kristus. Dan aku mau mendapatkan dan mengalirkan air hidup itu. Yang mau angkat tangan saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang kami sudah belajar. Pelajaran penting ketika kami melihat krisis air yang parah yang terjadi di Iran. Kami berdoa Tuhan, selamatkan, pulihkan Iran, ampuni. Biar Iran bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa baik pemerintahan maupun rakyat, biar mereka kembali kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Yesus adalah sumber jawaban, bukan hanya bagi Iran, tapi bagi kami semua. Hari ini kalau ada di antara kami yang sedang kering rohani, kami sudah lama jauh dari Tuhan, kami hidup dalam dosa, kami hidup dalam kesia-siaan, kami sibuk mengejar perkara-perkara yang kosong. Kami mungkin dalam keadaan krisis keluarga, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis dalam pelayanan. Hari ini Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap kami, pulihkan kami, agar kami kembali kepada sumber air hidup. Dan kami tidak lagi kering, tapi kami mengalami kepuasan yang sejati dalam Yesus. Berkati setiap kami, anugerah-Mu menyertai. Dalam nama Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Coba ketik, katakan, hanya Yesus sumber air hidup. Kita mengasihi Iran, kita mengasihi Israel, kita mengasihi Libanon, kita mengasihi Palestina, kita mengasihi bangsa-bangsa. Karena Alkitab dan Tuhan Yesus mengajar untuk kita mengasihi setiap orang. Dan kita tentu berdoa bagi Indonesia. Doakan juga Amerika, doakan bangsa-bangsa, supaya kembali kepada Yesus.
Dan jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, komen yang baik, serta share kepada teman-teman Anda di sosial media maupun di gadget Anda. Dan jangan lupa follow Instagram saya Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Dan program Mesbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Sementara tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu jam 7.30 malam juga kami akan hadir untuk menyampaikan pujian dan khotbah dari Bethany Miracle Center. Dan juga hari Minggu ada ibadah secara live streaming, kami akan tayangkan sebanyak 2 kali. Dan saya percaya anugerah Tuhan melimpah buat kita. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. Kembalilah pada sumber air hidup dan hiduplah membagikan air hidup kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.